perdebatan awal Ramadan, akhir Ramadan, di Sholat Tarawih gitu kan. Insya Allah dengan adanya program Muhammadiyah KHGT ini barangkali menjadi solusi terbaik buat persyaratan untuk menentukan jadwal Hijriah atau kalender Hijriah. Barangkali kepada Ibu Dr. Julaidah Jamage saya berikan waktu sama dengan Pak Hermawan 30 menit. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu sebagai narasumber sosialisasi Munas Tarjih 2024. Lebih keras barangkali ini. Gitu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua PDM Kota Bogor dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dapat amanah untuk menyampaikan tentang KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal. Berbicara kita tentang kalender Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu tidak memakai satu metode, tetapi selalu melakukan pengkajian sehingga ada beberapa metode yang sudah digunakan oleh organisasi Muhammadiyah. Awal-awalnya Muhammadiyah juga memakai Ru'yatul Hilal, kemudian memakai Ijtima' Qoblal Ghurub, kemudian beralih ijtihadnya ke Wujudul Hilal, itu agak lama digunakan oleh Muhammadiyah. Kemudian hasil Munas Tarjih di Pekalongan itu mulai digunakan pada 1 Muharram 1446 Hijriah menggunakan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Ini diawali dari pertama sejarah dibentuknya kalender Hijriah, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Ya, 17 tahun setelah peristiwa hijrah, di mana Umar bin Khattab ketika itu menerima surat, ada bulannya tetapi nggak ada tahunnya. Kemudian Umar bin Khattab berpikir, kalau begini kita perlu punya kalender Islam. Ketika itu ada beberapa usulan-usulan ya dalam musyawarahnya. Ada yang mengusulkan kalender Hijriah ini kita awali dari lahirnya Rasulullah. Ada juga yang mengusulkan wafatnya Rasul. Ada juga yang mengusulkan ketika hijrahnya Rasul. Akhirnya yang disepakati adalah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, yaitu bulan Juli 622 Masehi. Nah, ini awal dibentuknya kalender Islam, dan tujuannya di sana adalah punya kalender tunggal, bukan kalender yang berbeda-beda. Kemudian kalender yang kita maksud dalam kalender Hijriah ini adalah
tentu adalah kalender Islam yang ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kalendernya yang pertama adalah kalender lunar, yaitu berdasarkan revolusi bulan. Nah, itu ayatnya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Al-hillah itu adalah umum, ya, karena dia bentuknya jamak. Kalau jamak tentu akan banyak interpretasi. Ya, kalau saudara kita mengartikan, saudara kita di Nadatul Ulama adalah bulan sabit yang sangat kecil yang teramati dari bumi setelah terjadi ketika matahari terbenam. Nah, kalau bagi Muhammadiyah selama ini kita memakai wujudul hilal, yaitu bulan sabit yang sangat kecil, di mana dalam perhitungan setelah terjadi ijtima, matahari lebih dulu terbenam daripada bulan. Nah, itu dasarnya. Kemudian yang kedua, bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu dalam Al-Quran itu adalah 12 bulan. Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Ini bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, itu Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian jumlah harinya adalah 29 hari dan 30 hari. Itu hadis Rasulullah. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyhru hakadha wa hakadha maratan tis'atan wa isrin wa maratan salasin. Sesungguh kami adalah umat yang ummi, kata Rasul, tidak mengenal ilmu tulis menulis. Nah, seperti dikatakan oleh Bapak Dokter Duduk tadi, dulu nggak ada tulis menulis pakai kursi, pakai meja, pakai papan tulis. Sekarang sudah lebih canggih, kita pakai laptop. Kemudian belum mengenal ilmu perhitungan hisab. Ya, sekarang apa yang nggak bisa kita hitung? Gerhana matahari bisa kita hitung. Tanggal berapa terjadinya, jam berapa, apakah total atau parsial atau cincin. Dan rasanya nggak ada juga masyarakat lihat dulu benar nggak, rasanya nggak ada. Kalau diumumkan oleh astronomi atau ahli falak, semua sudah memulai takbir ketika diumumkan. Nah, kemudian satu bulannya itu berapa? Hakadha wa hakadha, kata Rasulullah. Sekian dan sekian. Berapa sekian dan sekiannya itu? Maratan tis'atan wa isrin wa maratan salasin. Satu kali 29 hari, kali yang lain 30 hari. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Itu untuk bulan Hijriah. Kemudian dia berbasis siklus sinodis. Artinya perhitungannya itu adalah dari ijtima ke ijtima. Karena secara astronomi atau ilmu falak, pergantian bulan baru itu adalah terjadinya ketika ijtima. Nah, sekarang kita beralih ke kalender Hijriah global tunggal. Apa yang dimaksud dengan kalender Hijriah global tunggal ini? Adalah kalender Islam yang berlaku secara global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Cirinya, kalendernya adalah kalender Islam, berlaku global seluruh dunia, prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Sejarahnya terjadinya kalender Hijriah global tunggal ini
Yang pertama sekali yang menggagas kalender Islam global ini adalah ahli hadis Mesir, yaitu Ahmad Muhammad Shakir pada tahun 1939. Jadi dalam sejarahnya ide ini sudah lama sekali. Bahkan saya katakan tadi adalah dari awalnya adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua. Tahun 1978 Konferensi Istanbul I untuk penyatuan parameter tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Elongasi itu adalah jarak antara ijtima ke matahari terbenam. Tahun 1978 Ilyas dari Malaysia menemukan hisab global. Sekarang katanya bukan di Malaysia lagi, tapi sudah pindah ke Australia. Ya, pernah kita undang ketika pertemuan internasional Muhammadiyah di Jakarta. Beliau datang. Tahun 2008 deklarasi Dakar. Nah, hasil konferensi puncak negara-negara anggota OKI itu pada tahun 2008. Kemudian temu pakar 2 itu menghasilkan rumusan KHGT ijtima sebelum jam 12 GMT atau waktu unifikasi, yang bedanya dengan kita WIB ini adalah 7 jam. Tahun 2016 Konferensi Istanbul II hasilkan KHGT dengan rumusan kriteria sebagai berikut. Nah, ini yang ketua kita Bapak Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat itu ikut dalam pembicara atau ikut peserta konferensi ini di Turki. Seluruh dunia satu matlab. Nah, jadi nggak ada batas-batasan lagi. Imkan ru'yah di tempat manapun di muka bumi. Ya, imkan ru'yah itu walaupun ada kata ru'yahnya, pada prinsipnya itu adalah hisab. Begitu juga yang digunakan oleh pemerintah kita. Imkan ru'yah adalah pada prinsipnya itu adalah hisab. Makanya ketika Nadatul Ulama beralih sekarang ke ru'yatul hilal bil fi'li 2 bulan berturut-turut awal tahun 1446 Hijriah, Nadatul Ulama berbeda dengan pemerintah. Awal Muharram, awal Safar. Kalau biasanya yang terkenal, ya orang banyak mengenal organisasi kita itu Muhammadiyah itu adalah yang lebarannya berbeda dengan pemerintah katanya ya. Nah, apa menurut organisasi Muhammadiyah? Itu lebarannya yang berbeda dengan pemerintah. Ya, walaupun nggak selalu berbeda. Nah, Nadatul Ulama juga pernah berbeda, tapi karena nggak lebaran, jadi tidak terlalu dikenal. Orang biasa-biasa aja, adem ayem aja, padahal berbeda. Tapi karena bulan Muharram dan bulan Safar, atau kedepannya ini kalau tetap memakai ru'yatul hilal, ya istiqomah, mungkin akan ada berbeda dengan pemerintah ketika posisi hilal di 3 derajat tapi tidak teramati. Ya, beda dengan Persatuan Islam, dia membuat kriteria 4 derajat, tapi ketika berbeda dengan pemerintah ya udah ikut pemerintah aja, itu sering ya. Nah, jadi nggak istiqomah ya, nggak konsisten. Nah, kalau Muhammadiyah walaupun berbeda, pahit-pahit juga tetap kita konsisten ya, karena kita punya dalil secara syar'i, juga punya argumen secara sains. Kemudian yang kedua, bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 00 GMT di Swiss telah terpenuhi kriteria minimal elongasi 8 derajat dan ketinggian 5 derajat untuk seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, koreksi kalender apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam pukul 00 GMT,
maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan. Nah, ini ketentuannya. Apabila imkan ru'yatul hilal, elongasi 8 derajat dan ketinggian 5 derajat telah terjadi di suatu tempat manapun di dunia ini, dan ijtima di New Zealand yang paling timur terjadi sebelum waktu fajar. Imkan ru'yah tersebut di atas terjadi di daratan benua Amerika. Kemudian mulai bulan baru tanggal 1 dimulai pada jam 00 jika visibilitas hilal terjadi sebelum jam 00 GMT. Itu dimulai bulan baru, misalnya visibilitas hilal menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah terjadi pada hari Ahad 10 Maret 2024 Masehi jam 22.14.22 Greenwich Mean Time. Tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah mulai jam 00 hari Senin 11 Maret 2024 Masehi di seluruh muka bumi. Nah, kemudian ini ada penyelarasan. Jika visibilitas hilal terjadi setelah jam 00 GMT, maka awal bulan dimulai pada hari terjadinya visibilitas hilal tersebut dengan syarat. Yang pertama, visibilitas hilal menjangkau daratan benua Amerika. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum terbit fajar di New Zealand. Kemudian visibilitas hilal menjelang bulan Syawal 1448 Hijriah terjadi pada hari Selasa 9 Maret 2027 Masehi jam 00.48.19 GMT. Kemudian visibilitas hilal pertama terjadi di Kanada. Ijtima hari Senin 8 Maret 2027 jam 9.29.22 GMT. Terbit fajar di New Zealand itu adalah 8 Maret 2027 jam 16.35.06 GMT. Dua syarat terpenuhi, maka bulan Syawal 1448 Hijriah yang akan datang dimulai hari Selasa 9 Maret 2027 Masehi. Nah. Kemudian untuk kalender global ini itu peredaran faktual bulan di langit, umur setiap bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya sampai Zulhijjah berkisar antara 29 atau 30. Jadi satu tahun itu adalah 354 hari untuk tahun pendek, 355 hari untuk tahun panjang. Nah, ini pembuktiannya dalam perhitungan ya secara sains. Untuk 200 tahun sudah dihitung, itu memenuhi syarat validitas, karena dalam 2400 bulan, ya 200 tahun tentu 2400 bulan, tidak ada satupun bilangan umur bulannya yang kurang dari 29 hari dan tidak ada yang lebih dari 30 hari. Nah, ini dari perhitungan, artinya tahun pendeknya adalah 354 hari, tahun panjangnya adalah 355 hari. Karena dalam satu tahun perbedaan di dalam 30 tahun itu satu daur Hijriah terjadi 11 kali kabisat dan 19 kali basita atau tahun pendek. Nah, itu ada syairnya itu ya untuk penentuan tahun kabisat dan tahun basita pada tahun Hijriah itu. Nah, nanti bisa dilihat oleh Bapak syairnya, bunyinya in rumta majdan fala tarqad dajan abadan khaufal fawat. Jadi dari 30 huruf yang bertitik itu adalah tahun kabisat.
Bedanya dengan Masehi adalah rata-rata 11 hari. Kalau Masehi kan ada yang 31, ada 28, ada 29, ada 30. Satu tahunnya rata-rata 365 tahun pendek dan 366 tahun panjang. Ya, itu juga dasarnya dalam surat Kahfi ayat 25 ya. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ya. Gimana Pak? Satu abad. Ya, bukan 3 tahun. Bedanya ya. Karena dalam masa 300 tahun 9 tahun. Kalau dalam 1 abad ya jelas itu bedanya 3 tahun. Kalau dalam 1 tahun rata-rata 11 hari. Betul Pak. Nah, kemudian kita bicara kalender Hijriyah global. Nah, ini ada syarat kelahiran bulan atau syarat telah terjadi konjungsi. Nah, itu syaratnya. Jadi semua dunia ini harus terjadi konjungsi atau ijtima. Apa ijtima atau konjungsi? Posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis bujur astronomis. Kalau lintangnya sama, itu akan terjadi gerhana matahari. Itu syaratnya. Kemudian tidak boleh menunda masuknya bulan baru untuk suatu kawasan di muka bumi, umumnya wilayah barat, dengan alasan menunggu imkan ru'yah di kawasan ujung timur bumi. Nah, nggak boleh ya kalau sudah terjadi di barat, bukan ditunggu, tapi justru nanti akan ditransfer ke timur. Ini sudah tadi ya. Nah, ini alasan syar'i. Ya, kalau di dalam buku HPT tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Tentu untuk penetapan awal Ramadan sebenarnya Muhammadiyah itu memakai seluruh kalendernya sudah hakiki. Tapi untuk yang ibadah yang lebih kita tonjolkan tentu ketika mau masuk Ramadan, mau masuk Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, tentu surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di ayat itu di potongan ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, itu di HPT 3 ada itu, ayat itu. Siapa yang berada di tempat domisilinya masuk bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Nah, jadi di kita yang wajibnya itu adalah puasanya, ibadahnya. Penentuan awal bulan itu hanya sarana ya untuk menentukan awal bulan Qamariyah itu. Jadi bukan ibadah, ru'yatul hilal, hisab bukan ibadah, tetapi hanya sarana untuk menentukan awal bulan itu. Nah, alasan KHGT ini ayat ini ya karena umat Islam itu harus bersatu dalam surat Anbiya ayat 92, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 52. Ya, ayat ini enggak aneh lah bagi bapak dan ibu ya. Inna hadhi ummatukum ummatun wahidah wa inna rabbukum fa'budun. Kemudian nah ini universal ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini juga ayat berikutnya. Nah, ini dalam surah As-Saba ayat 28 juga dijelaskan di mana salah satu bentuk pengejawantahan universalisme ajaran Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah penyediaan satu sistem kalender yang dapat menyatukan umat dalam satu sistem tata waktu terpadu dan universal, yakni adalah kalender global. Nah, kemudian ayat ini tadi juga sudah disebutkan
Ya, karena ini diulang lagi untuk penekanan kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Kapan hari Arafah? Adalah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, biar kita menyatu di seluruh dunia. Nah, inilah ya tujuannya ada KHGT. Nah, tadi dalam sejarahnya sebelum 2016 itu sudah 16 tahun sebelumnya upaya untuk menyatukan kalender Islam di Turki. Ya, justru dari pertama kalender Hijriah ini dibentuk itu Umar bin Khattab itu lebih awal ya penyusunan kalender itu supaya kita bersatu, bukan berbeda-beda. Karena tujuannya yang pertama adalah untuk ibadah, ya termasuk Arafah. Yang kedua untuk muamalah. Transaksi muamalah secara internasional nggak mungkin 2 tanggal. Menurut ru'yah hari Senin, menurut hisab hari Selasa kan nggak mungkin begitu. Apalagi sekarang makin canggih. Sekarang kita masih memegang uang. Mungkin kedepannya udah seperti negara lain, uang nggak ada lagi uang cash yang kita pegang, tapi semuanya ada di digital. Nah, tanggalnya nggak mungkin berubah. Kalau kita mau memakai tanggal Hijriah, ya pentinglah umat Islam mempunyai kalender Hijriah global. Ya Bu ya, akad nikah satu di Amerika, satu di Indonesia, masa beda tanggalnya ya? Jadi tanggalnya sama, jamnya yang berbeda. Itu batas tanggal itu adalah di Swiss Kiribati. Itu satu negara di tengah-tengahnya lautan. Jadi setengah masuk timur, setengah masuk barat. Yang timur positif, ke barat negatif kalau dalam perhitungan. Jadi nggak mungkin kalau ada wacana mengalihkan ke Mekah, itu sangat tidak mungkin. Karena Mekah nanti Ka'bah terbagi 2, ya mustahil itu. Ya, nggak mungkin Ka'bah dibagi 2 itu. Kemudian ada hadis. Nah, ini hadis ini kan umum ya. An Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahun. Hadis ini sahih riwayat Tirmizi. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah ini hadisnya hadis sahih ini ya, karena dikatakan Abi Hurairah karena membuntutin Rasul terus. Ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abi Hurairah ya, itu yang langsung ketemu dengan Rasulullah. Kalau kita menelusuri hadis sahih atau tidaknya. Nah, puasa itu pada hari semua kamu berpuasa. Jadi nggak ada lagi beda-beda, seluruh dunia harus bersatu. Idul Fitri juga semua kamu beridul fitri, dan Idul Adha itu pada hari semua kamu beridul adha. Ayat ini ya umum dia ya. Nah, kemudian sedikit lagi ya waktunya, insya Allah nggak lebih ya Pak, 5 menit lagi ya. Ini menurut Azhar Pak, ya harusnya 6 jam kata Pak Dokter Dudu ini. Ya, kalau saya nyampaikan di kampus ya 1 semester juga kurang ya, 6 bulan. Ya. Menurut Azhar Pak, nah ini fatwanya. Perintah untuk melakukan ru'yat itu sendiri bukan karena ru'yat itu sendiri. Nah, jadi bukan karena dia ta'budi, bukan karena ru'yat itu ibadah atau mengandung ta'budi. Akan tetapi ru'yat adalah sarana yang mungkin dan mungkin ya sangat mudah untuk dilakukan saat itu. Jadi kenapa Rasulullah memberikan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdurulah, atau sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumya alaikum fakmilu iddatan sya'ban salasin. Itulah yang mudah ketika itu. Ya, ibu bapak tahu semua masjid ada menara. Saya kalau tanya mahasiswa buat apa menara? Buat corong Bu katanya. Ya, buat pengeras suara. Ya, jangan-jangan bapak ibu juga taunya hanya untuk corong. Tapi pada masa Rasulullah, menara itu di samping untuk pengeras suara adalah untuk pengamatan. Pengamatan posisi matahari untuk waktu sholat, pengamatan arah kiblat bayangan ya untuk arah kiblat, pengamatan untuk ru'yatul hilal. Nah, tapi kan itu bergeser, ilmu berkembang. Nah, ini ya kata menurut Azhar Pak, jadi
ada itu ibadah enggak, tapi hanya sarana untuk menentukan awal bulan itu. Nah, saya nggak usah bahas keterbatasan ru'yah lah ya, kita ke prinsip-prinsip KHGT. Yang pertama, menerima hisab. Yang kedua, transfer imkan ru'yah. Yang ketiga, kesatuan matlab seluruh dunia. Yang keempat, keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Kemudian penerimaan garis tanggal internasional. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, masuk bulan baru setelah imkan ru'yah. Jadi harus 5 derajat, elongasi 8 derajat. Tidak memaksa memasuki bulan baru sebelum ijtima. Kenapa? Karena pergantian bulan itu adalah ijtima. Kemudian tidak boleh memaksa satu kawasan di muka bumi tertunda memasuki bulan baru padahal hilal sudah terlihat dengan jelas, artinya sudah 5 derajat. Kemudian yang keempat, dapat menampung ibadah dan muamalah sekaligus. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kemudian didasarkan pada bulan Qamariyah, kemudian penyatuan hari-hari dalam minggu secara global. Nah, ini sudah. Nah, ini gambarnya bisa ditampilkan. Ini seluruh dunia, ini titik 0 derajat, ya Indonesia ke timur negatif. Ya, ini ke barat. Kalau untuk bujur semuanya ke timur 180 derajat positif, ke barat 180 derajat. Cuma persoalannya ke barat itu penduduk nggak sampai ke 180 derajat, nggak sampai ke titik barat. Nah, itu batasnya adalah titik 0 derajat di Swiss, nama negaranya tadi Kiribati. Tapi kalau lintang semuanya 180 derajat, 90 ke utara, 90 ke selatan. Itu batasnya adalah ekuator atau khatulistiwa. Nah, yang dimaksud tadi untuk seluruh dunia ini sudah terjadi ijtima. Baik di paling timur sampai ke paling barat. Karena ijtima pergantian bulan. Kemudian sudah ada di dunia ini yang tinggi 5 derajat, kemudian elongasi 8 derajat. Nah, kalau terjadi di barat, ke timur ditransfer. Tapi sudah terjadi ijtima. Maaf ya Bu, Bapak Ibu. Kata Bu Khasi'ah, semangat sekali. Iya, ini lompatan ijtihad Muhammadiyah ya. Berani. Harus semangat nyampaikannya juga. Nah, ini ya di peta ini kelihatan. Jadi nggak boleh di sini memaksakan, atau di sini belum masuk juga nggak boleh memaksakan. Jadi harus semuanya. Jadi kalau ada yang mengkritik kita tidak sains, justru sangat sains sekali. Karena sudah terjadi ijtima pergantian bulan. Oh, kenapa? Ya kan di sana bukan di sini. Ya, ada, oh, nggak ada di sana. Wah, petanya nggak ada, kata nggak bisa disambungkan ke sini. Nanti Bapak Ibu lihat aja peta dunia. Nah, ini KHGT itu. Jadi bukan tidak sains, tapi sangat sains sekali ya. Nah, kemudian saya ingin menyelipkan sedikit karena banyak juga yang mengkritik kita tentang awal waktu subuh, di mana kita merubah waktu di Munas di Gresik itu dari min 20 menjadi min 18. Ya, saya juga pernah hadir di Kementerian Agama. Apa kata dari Kementerian Agama yang jadi narasumber? Ya udah tunggu aja matahari terbit. Ya nggak begitu. Kita hanya menggeser 2 derajat. Kalau 2 derajat hanya 8 menit lebih siang. Karena min 20 itu belum ada tanda-tanda fajar. Sementara untuk sholat subuh dalam Al-Quran itu harus ada fajar ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajri. Jadi hatta yatabayyana itu hingga nyata benang putih dari benang hitam. Artinya benang hitam hilangnya malam,
benang putih munculnya siang yang membentang secara horizontal di tempat matahari terbit. Nah, min 20 belum ada. Makanya Muhammadiyah dari penelitiannya 4 tahun di 3 tempat observasi di Yogyakarta, UAD, UMSU Sumatera Utara, kemudian UHAMKA di Jakarta, dan penelitiannya dari Sabang sampai Merauke. Itu untuk Indonesia dilaksanakan 4 tahun, akhirnya menemukan bahwa adanya fajar itu adalah min 18. Itu simetrik dengan Isya min 18 derajat after sunset, dan untuk subuh adalah min 18 derajat before sunrise. Jadi sebelum kulminasi. Nah itu, jadi nggak jauh, bukan sampai matahari terbit, enggak, tapi hanya menggeser 8 menit saja. Jadi kalau sekarang waktu subuh kalau di Bandung 4:14, kita tambah aja 8 menit. Ya, karena kalau di Madinah itu kan jarak antara azan subuh dengan dengan iqamah itu kurang lebih setengah jam. Kalau di Mekah 20 menit, di kita menunggu 10 menit aja kadang-kadang sulit. Pinginnya azan langsung iqamah. Nah, itu persoalannya. Ya, itu menjadi pertimbangan ketika Monas Tarji di Gresik. Ya, kebetulan juga saya hadir ketika itu Zoom ya, karena masa Covid. Itu Zoom. Ya. Nah, itu perlu saya sisipkan. Ya, selipkan sedikit itu, mungkin barangkali belum nyampai, tapi nggak sempat dibahas dalil syar'inya apa. Nah, juga lengkap lah, nanti bisa dibaca atau ditindaklanjuti. Barangkali itu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa puas. Ya, bisa dialog karena waktunya sangat terbatas. Enggak lebih, kalau saya lihat pas 20-30 menit lewat, Bu. Ya lewat mungkin sedikit di jam saya, enggak. Ya, saya akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.